Hai John, balik lagi bareng gue Lutfi di Lutfi Talk. Di episode kali ini gue mau ngebahas soal traveling. Tapi di masa Omikron ini dan di masa pandemi ini agak riskan ya traveling. Tapi jangan khawatir karena di episode kali ini gue akan ngebahas traveling yang aman dan sesuai protokol kesehatan yang udah dianjurin pemerintah. So, check this out. Oke, pertama, traveling itu banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum kita ngejalanin traveling di masa pandemi seperti ini. Apa aja itu? Pertama, kesehatan kita harus mumpuni. Mumpuni itu seperti apa? Seperti satu, lo kondisiin deh kondisi lo sebelum lo mau berangkat 7 hari kek, 2 minggu sebelumnya kek, cek H-1 dimana di situ lo bakalan ketahuan positif atau negatif, karena itu merupakan salah satu syarat untuk lo bisa terbang, untuk lo bisa traveling lah tentunya pastinya. Kali ini, di episode kali ini gue akan ngebahas traveling domestik ke Jogja. Pilihlah flight lo yang sesuai sama jam yang kira-kira lo nyaman. Kalau gue pribadi lebih nyaman pagi untuk berangkat traveling. Kenapa? Karena pagi itu energi kita masih banyak, energi kita itu masih fresh untuk kita berkegiatan. Jadi traveling itu gue lebih senang pagi berangkatnya. Setelah sampai di Bandara Jogja, nah itu kurang lebih sekitar jam 8 pagi. Bandaranya masih sepi juga karena masih pagi juga dan nggak banyak orang-orang yang mau first flight kayak gue. Jadi kebetulan lebih kondusif lah untuk dari sisi protokol kesehatannya. Bisa kita lihat lagi view Jogja nih menjelang hari libur panjang, biasanya bakalan rame. Jadi sebisa mungkin gue akalin gimana caranya kita trip di tempat-tempat yang terhindar dari keramaian dan kerumunan. Itulah fungsinya kita ngatur itinerary di awal. Kenapa? Dengan kita ngatur itinerary di awal, itinerary itu apa sih, Bang? Itinerary itu adalah susunan kegiatan kali kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi itinerary itu susunan kegiatan yang lo mau lakuin selama rangkaian traveling yang lo jalanin. Kebetulan gue traveling dalam waktu 7 hari. Jadi perjalanannya panjang, bisa diatur waktu yang lebih luang lah. Jadi kita nggak kejar-kejaran dalam berwisata atau berkulineran di kota tersebut. Balik lagi, ini sambil ngerokok ya, soalnya biar santai gitu gue. Takut agak grogi, udah lama nggak di depan kamera. Berapa bulan dari video terakhir yang gue buat tuh? Udah lama banget kayaknya. Oke. Setelah lu susun itinerary-nya, lu sesuaiin, karena kebetulan di momen gue traveling itu adalah kegiatannya ada 2 hari libur nasional. Disitulah kita harus pintar-pintar ngatur di mana kita berwisata atau traveling yang ada di momen-momen tanggal merah. Pastinya orang rame, itu pakai logika lo sendiri aja. Jadi ketika lo mau traveling ke tempat-tempat wisata yang sekiranya ramai di tanggal merah, lo coba kunjungin lah di hari yang gak merah tanggalnya. Tujuannya apa? Ya balik lagi ke protokol kesehatan. Lo traveling tapi pilihlah smart traveling. Kenapa? Jangan sampai amit-amit sih, lo traveling niatnya happy, niatnya melepas penat, melepas beban-beban pikiran lo selama bekerja, udah susah payah ngambil cuti, begitu traveling pulangnya lo sakit. Jangan sampai kesampaian kayak gitu. Kalau gue pribadi kemarin langsung day 1 dan day 2 gue ngambil yang tripnya yang jauh, yaitu adalah kegiatannya ke Merapi, Puncak Becici, dan Puncak Segoro. Seperti yang bisa dilihat di
video berikut ini nih. Check this out. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Nah, udah lihat kan videonya? Challenging, tapi itu pasti rame kalau lagi tanggal merah. Jadi lo harus pinter-pinter lah. Satu, persiapan fisik diperluin banget ketika lo ngelewatin tempat-tempat traveling, ngunjungin tempat-tempat traveling yang seperti itu. Satu, lo harus punya kekuatan fisik yang cukup, fisik lo terlatih. Kenapa? Kadang-kadang treknya nggak gampang, kadang-kadang treknya nggak mudah, sehingga jadi challenging banget tuh buat fisik lo. Lalu yang kedua, kenalin medannya, tetap waspada, karena jangan gara-gara lo sibuk buat konten, nyungsep deh lo, nyusruk, nah kan celaka lagi. Tetap waspada sama traveling, itu penting juga. Oke, selanjutnya barulah gue wisata ke kota, kulineran. Kita coba-coba makanan yang khas di sana. Kulineran bisa ada kulineran siang nih, bisa dilihat foto-fotonya, terus ada kulineran malam, ada yang ngopi-ngopi sore. Kalau di Jakarta sih adanya ngopi-ngopi cantik ya. Kalau di sini ngopi-ngopinya ngopi-ngopi desa banget nih. Ada pemandangan sawahnya, ada view-viewnya yang nggak biasa lo lihat di perkotaan deh. Ya cocok lah untuk melepaskan penat. Jadi nggak ngebosenin kalau menurut gue. Gue sendiri pribadi seneng yang tipenya yang kayak gitu. Terus kita jalan lagi di hari berikutnya. Nah ini nih, ada yang menarik di Jogja. Jogja adalah kota yang dulunya sempat jadi ibu kota daruratnya Indonesia di masa lalu, dikenal sebagai kota pelajar. Dan yang dari kecil jadi trademark ke gue ketika di Jogja itu adalah gue pasti akan mampir ke Pasar Malioboro. Ternyata Pasar Malioboro sudah bersih, saudara-saudara. Malioboro kembali menjadi Jalan Malioboro aja. Menurut beberapa narasumber yang sempat gue tanya-tanya sih, ini baru. Jadi sejak awal Februari Malioboro tuh udah dirapihin, dibersihin, pedagang-pedagang kaki limanya tuh ditata, dikumpulkan di dalam satu pusat perdagangan yang bentuknya udah nggak kaki lima lagi. Menarik sih, tapi kerasa ada yang hilang aja menurut gue kalau dari sisi Jogja ya. Nggak sempet mampir ke Pasar Malioboro tuh kayak ada yang kurang, tapi ya udahlah, tetap nggak mengurangi kesenangan berkunjung ke Jogjanya. Pasar Malioboronya seperti bisa dilihat sekarang jadi Jalan Malioboro yang rapi, bersih, tertata banget, nyaman untuk pedestrian. Pedestrian itu adalah pejalan kaki untuk bisa berwisata dan sambil sightseeing lah di situ lah. Asik lah pokoknya. Mungkin itu aja dulu yang bisa gue sampaikan di episode ini. Balik lagi supaya kalian biarpun mau menjalankan traveling atau rencana liburan, sebisa mungkin tetap jalanin protokol kesehatan lah. Karena kesehatan itu utama, kesehatan itu penting, kesehatan itu mahal. Segitu dulu dari gue. Sampai ketemu di next episode. See ya.